Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di mini workshop dari Translator Akademia ini untuk pengenalan bootcamp Translator, benefit dan tantangannya di hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 20. Sorry ya, ini agak telat tadi, soalnya kita lagi nunggu juga beberapa yang belum masuk. Oke, untuk selanjutnya, ini kayaknya udah semuanya udah pada masuk yang sudah diberikan invitation-nya. Oke, aku mau jelasin kalau untuk nanti selama mini workshop ini dijalankan, disarankan agar kalian itu jangan open mic dulu selama materi disampaikan. Yang kedua adalah jangan direkam ya untuk ini mini workshopnya. Lalu yang ketiga, kalau memang nanti ada pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan, nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A yang ada di akhir mini workshop ini. Kalau begitu, kita bisa mulai saja untuk acara mini workshop dari Translator Akademia ini. Saya persilakan untuk pembicara kita, Kak Kris, untuk bisa di take over dan mulai memberikan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di kegiatan mini workshop pada malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf karena eh, waktu mulainya harus tertunda cukup lama karena tadi ada sedikit masalah teknis. Tapi sekarang kita bisa langsung mulai aja. Dan demi supaya kita juga bisa menghemat waktu ya, saya bisa akan langsung memulai aja. Jadi sedikit saya kasih background pertama kali untuk pertama-tama ya. Ini memang hari ini ada materinya memang berbicara soal pengenalan bootcamp translator, kemudian benefit dari bootcamp translator itu sendiri beserta dengan tantangannya gitu ya. Dan nanti seperti yang sudah disampaikan, kalau misalnya teman-teman di sini mau ada pertanyaan, boleh ditanyakan tapi bisa di-keep dulu ya. Nanti disediakan waktu untuk kalau memang mau bertanya. Dan nanti kalau misalnya udah ada pertanyaan boleh disimpan, diketik sendiri dulu aja buat catatan sendiri gitu ya. Supaya nanti waktunya tidak tertunda dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya harap semua di sini juga siap mungkin sedikit mencatat atau menulis gitu ya, mungkin mengetik ada hal-hal yang mau dicatat gitu ya selama saya menyampaikan presentasi itu juga tidak apa-apa karena nanti saya juga mungkin akan meminta sedikit ya ada latihan-latihan singkat atau mungkin ya aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama begitu ya. Oke, mari kita mulai aja untuk workshop pada malam hari ini. Pertama-tama perkenalkan ya, saya dengan Christian. Saya biasa dipanggil Chris juga. Saya penerjemah hiburan digital dengan pengalaman cukup ya sudah belasan tahun. Dan kalau bicara hiburan digital itu bentuknya cukup banyak. Hiburan digital sekarang tuh bisa jadi tayangan, gitu ya, video itu bisa film, bisa seri, bisa video pendek. Kemudian bisa juga materi hiburan digital yang lain itu seperti novel dalam bentuk digital atau web novel. Kemudian juga permainan atau game-game online yang bisa dimainkan. Gitu. Nah, jadi saya menerjemahkan di bagian-bagian hiburan digital itu, sudah menerjemahkan belasan tahun dan ada beberapa judul yang mungkin sempat beredar dan mungkin masih ada yang dimainkan sampai hari ini. Dan saya juga aktif sebagai ya penggiat localization dalam bidang-bidang tadi. Sekaligus saya juga pengajar kelas terjemahan game dan web novel di Translator Academy. Gitu. Oke, oke, saya lanjutkan saja. Nah, jadi saat ini saya pengen masing-masing di sini boleh memperkenalkan diri dengan menyebutkan beberapa poin sederhana gitu ya. Nah, jadi saya pengen masing-masing boleh bersuara satu persatu gitu ya. Perkenalan diri masing-masing, nanti boleh menyebutkan nama
kemudian domisili, kemudian apakah saat ini tuh bekerja atau sedang menempuh studi, kalau bekerja di bidang apa, studi mengambil jurusan apa, kemudian saat ini mau fokus mempelajari bahasa apa gitu ya. Lalu yang terakhir adalah alasan belajar bahasanya apa. Gitu. Ya, jadi 5 poin. Pertama nama, perkenalkan nama saya Christian, domisili, misalnya domisili saya berasal dari Kota Bandung gitu ya. Saat ini saya sedang bekerja dalam bidang penerjemahan bukan digital. Kemudian bahasa yang saya pelajari adalah bahasa Inggris Indonesia dan bahasa Inggris. Dan saat ini sedang fokus belajar bahasa lain yang ada di Asia, gitu, seperti bahasa Jepang atau mungkin bahasa Mandarin. Kemudian alasan saya belajar bahasa ya supaya saya mengembangkan kemampuan soft skill saya, supaya saya bisa menjadi penerjemah dalam bidang-bidang lain-lain dengan pasangan bahasa yang lain. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya minta boleh yang mau duluan untuk memperkenalkan diri, silakan. Dan nanti kalau sudah memperkenalkan diri, ada pertanyaan tambahan di situ. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti silakan dari pertanyaan ini tuh pilih satu aja gitu ya. Jadi 5 poin tadi ditambah dengan satu ini. Dan boleh memperkenalkan dirinya dengan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Oke, saya persilahkan. Ada yang mau memulai duluan? Ah, ini sih, Bumi ya, namanya Bumi. Boleh. Silakan Kak Bumi. Boleh dimulai dengan perkenalan. Sebelumnya mohon Menggunakan bahasa maaf, Inggris. ini harus open cam atau enggak ya, Kak? Em, Sebenarnya kalau dari saya sih menyarankan ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Oke, baik. Hmm. Eh, Sebelumnya perkenalkan, my name is Gita Safira. Actually, I'm from Batam, and now I'm a college student. I study English literature, and why I study English is because I basically love English since I'm a young age, and I want to become a translator. I really want to become a translator. So that's why I learn English more. Okay. Okay, thank you, Elvina. Ya. Thank you. You may pick one question from here and you want to say your answer. Yes. You can pick one of the questions here and then you can answer according to. Free plane ticket today. Where will I go? I think if I want a free plane ticket today, I would love to go to probably Singapore because I'm planning to get my PhD there. Oh, okay. All right. Thank you. Thank you. Thank you for your self introduction. Okay. Another one. Let's see. Okay, another one. Ya, don't be shy. Silakan memperkenalkan diri tidak apa-apa. Karena nanti akan cukup membantu juga untuk kita berjejaring yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Kalau tidak pede dengan bahasa Inggrisnya, boleh bahasa Indonesia saja juga tidak apa-apa. Boleh dipersilakan. Ya. Atau saya tunjuk aja kali ya, sesuai dengan urutan nama abjad di sini. Oke, kalau gitu saya coba tunjuk aja ya. Dengan Ahmad Fahmi Hadriansyah. Boleh? Okay. Silakan. Before it, apologize from me for turning off my camera because my internet was very lagging. It's okay. That's all right. Okay. My name is Fahmi, and I currently live in Tangerang. My situation right now is I'm fresh graduate from English literature. Okay, that's Sorry for the interruption of the um, connection. I currently live in Tangerang right now, and my situation right now is I'm fresh graduate from English literature from Gunadarma University. The reason why I choose this major because back in high school I love to learn English, and in the university I accidentally fall in love deeply in English.
such as translator, maybe an interpreter. So if I could choose from these questions, I would choose what's your favorite way to relax after a busy day? My favorite way to relax after a busy day is avoid the social media, some kind of like electronic stuff, and going to outside and take a moment, just like that. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Ahmad. Okay, thank you so much for your introduction. That's an interesting answer because in this digital age, we need to have more time to rest, detach from the digital world. Okay, thank you. Oke, selanjutnya saya tunjuk saja ya. Tadi dari atas, sekarang dari bawah. Sheila Cha. Boleh, silakan. Ada di sini? Tidak ada? Oke, mungkin belum ya. Kalau belum, coba boleh ke Rani Miranda. Okay, thank you in advance. Hello everyone, I'm Rani. I was graduated from English education, and right now I'm learning Mandarin and Korean. And the questions that I'll take is something I'm proud of learning recently is that I love to learn the culture from the learning the languages, and it seems beautiful. That's why I try to de- uh, to what okay, develop my interested in guess Hmm. translate. Yeah, thank you. Oh, thank you. Oke, thank you, Rani. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi berarti kebanyakan ada yang masih studi ya, ada juga yang udah lulus juga. Oke, berikutnya coba saya tunjuk lagi Iqbal Farhandika. Ada? Dia tidak ada? Belum siap mungkin? Oke, belum dulu. Coba Raihan Nur. Oke, Herman dulu. Oke, silakan. Yang angkat tangan boleh dulu. Hello everyone, my name is Erma and right now I'm live in Samarinda. My current job is as an assistant baker and I'm focusing learn English and the other Asian languages, and my reason to learn foreign languages is because I really love language and I really want to be a translator or interpreter. Thank you. Okay, thank you. So you know about pastry, I guess. Okay, thank you, Herma. Oke, berikutnya masih ada lagi. Saya coba panggil aja ya. Yang belum di sini, Jennifer Kevina. Ada? Oke, belum. Berikutnya mungkin Naswa Zain Purotolani. Okay. I am Naswazain Quratul Ain and currently I am as an English teacher. And yes, I am also a fresh graduate actually. And why I interested in learning English is because I want to be a translator maybe someday. And from the questions is, what was your dream job
when you were a child. Actually, when I was a child, I want to be a doctor, but unfortunately, I was afraid of blood, so I cannot to be a doctor. Thank you. Oke, 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 interesting sharing. Oke, kemudian yang belum saya panggil di sini RU Mas Rugi. Ada juga. Oke, yang lain mungkin masih ada yang mau memperkenalkan diri. Oke, belum ada ya. Belum ada lagi. Oke, kalau gitu tidak apa-apa. Baik, kita bisa langsung mulai aja ya. Ya, jadi sebenarnya ini saya mau sedikit sharing juga ya soal memperkenalkan diri dan kenapa berjejaring dalam komunitas penerjemah itu penting. Karena em, dalam bidang bahasa, khususnya dalam komunitas dan sharing gitu ya. Ya tadi kan kami di sini kan memang mau berfokus untuk eh, membahas tentang bootcamp gitu ya. Nah, dalam satu topik dalam bootcamp itu dibahas soal bahwa kita tuh memang perlu ada dalam komunitas. Kenapa? Karena banyak sekali peluang-peluang yang muncul dalam sebuah proyek penerjemahan itu bisa eh, muncul atau diberikan tuh dapatnya itu dari komunitas seperti itu. Nanti akan saya bahas juga dalam beberapa slide ke depan. Tapi terima kasih buat yang sudah memperkenalkan diri, yang belum mungkin nanti bisa coba di kesempatan lain. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, yang ada di slide saat ini memang pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi setidaknya itu bisa menunjukkan sedikitnya soal passion atau mungkin arah dari alasan kita belajar bahasa itu kenapa biasanya akan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu. Oke, baik, kita langsung mulai saja untuk bagian sesi workshopnya ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas soal pentingnya bahasa dan keahlian translasi ya. Ya, memang kita ada kata terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi karena sekarang sudah banyak sekali kata serapan, jadi ada kata translasi ini dipakai gitu ya, destinasi, translasi, terus um, ya, dan sebagainya. Ya, saya rasa mungkin teman-teman cukup tahu banyak sekali kata serapan yang bahkan sudah masuk di KBBI Indonesia gitu ya, Kebencanaan Bahasa Indonesia. Oke, nah, jadi kalau kita bicara soal bahasa, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa bahasa itu penting gitu kan? Nah, kalau kita bilang kenapa sih bahasa asing itu penting atau menguasai bahasa itu penting dan dalam konteks ini kita ada yang namanya bahasa asing. Nah, jadi kalau dibilang kenapa menguasai bahasa itu penting karena gini, kalau teman-teman di sini ada yang pernah kuliah sastra atau mungkin saat ini kuliah dengan bidang bahasa, mesti belajar bahwa atau diajarkan bahwa bahasa itu bagian dari budaya gitu. Nah, karena bahasa itu bagian dari budaya, gitu. Jadi, dalam bahasa itu memang mencakup banyak sekali hal. Kalau kita belajar dalam kelas bidang sastra seperti itu, mungkin ada belajar bagian linguistiknya, gitu ya. Ada belajar tentang komponen struktur bahasa, kemudian pengembangan dari bahasa itu sendiri. Bahkan kalau kita mau mempelajari bahasa pun, bisa dibilang ada 4 bagian besar yang berbeda. Seperti misalnya kalau bahasa itu ada berbicara, speaking, atau kemudian mendengarkan atau listening. Jadi kan kalau berbicara pasangannya mendengarkan gitu kan. Kemudian ada reading atau membaca, lalu writing atau menulis. Nah, itu yang pasangannya. Tapi keempat bidang ini kan juga berdiri sendiri-sendiri gitu. Maksudnya berdiri sendiri-sendiri itu adalah ada orang yang bagus readingnya, tapi belum tentu bagus writingnya dan sebagainya dan sebaliknya. Gitu ya. Nah jadi bahasa itu memang pada akhirnya bukan cuma buat alat komunikasi, tapi bahasa itu menjadi sebuah bagian dari budaya yang nantinya tuh bukan jadi alat komunikasi saja, tapi mungkin bahkan dikomunikasikan gitu. Dan kalau kita lihat keadaan zaman sekarang, era global sekarang, kalau kita punya kemampuan bahasa, itu jadi nilai tambah, jadi aset gitu. Kita jadi punya keunggulan tersendiri dibandingkan orang lain. Pasti di sekitar kita pun, atau mungkin kalau kita yang sudah belajar bahasa pun, pasti ada punya perasaan ya semacam iri gitu ya, atau mungkin semacam ih, orang lain bisa 3 bahasa, saya pun cuma hanya bisa 2. Ih, orang lain nilai TOEFL-nya di atas saya nggak nyampe segitu. Itu memang jadi nilai plus tersendiri gitu. Memang sebuah soft skill yang sangat menjual lah gitu kalau bisa bahasa asing.
Kemudian sekarang dengan zaman yang informasi itu bisa diakses dengan mudah, sebagian besar informasi, teknologi, dan tren global tuh bisa berasal nggak dari cuma satu negara aja. Bahkan dengan adanya konten media sosial, apa yang viral dari negara tertentu ternyata bisa viralnya mendunia gitu kan. Ada yang konten Indonesia mendunia di luar negeri dan sebagainya. Ada konten dari negara yang selama ini kita nggak tahu bahasanya, mungkin Thailand misalnya, ternyata bisa terkenal di Asia dan akhirnya merambat ke negara-negara Asia lainnya dan dunia pada akhirnya. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa asing atau lebih dari satu bahasa, sebagian besar informasi, teknologi, dan tren itu kita akan bisa menyerap dan itu akan jadi nilai tambah pastinya. Dan akses yang kita miliki terhadap informasi itu jadi lebih luas dan akhirnya menambah pengetahuan dan menambah peluang gitu kan. Dan saya yakin di sini tidak sedikit juga mungkin teman-teman di sini yang punya teman dari luar negeri yang bukan orang Indonesia, yang native language-nya bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Saya rasa pasti ada. Apalagi sekarang ada tren-tren komunitas penggemar, misalnya. Tren komunitas penggemar idola, tren komunitas penggemar game. Itu kan bisa mendunia. Terus kita komunikasinya sudah tidak dengan bahasa Indonesia lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, memang pada akhirnya bahasa itu bukan cuma soal alat komunikasi aja, gitu pada akhirnya. Dan kalau kita jabarkan lagi ya, manfaat menguasai bahasa asing, ini dari apa yang sudah saya contohkan tadi, ini mungkin dijadikan beberapa poin utama saja ya. Tadi saya sudah bilang soal mengakses informasi dan pengetahuan global gitu ya. Teman-teman jadi bisa membaca buku yang tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, tapi karena mengerti bahasa asingnya, jadi tahu ceritanya, jadi tahu informasinya atau ilmu yang didapatkan dari sana. Bisa nonton film tanpa subtitlenya mungkin karena subtitle belum ada, nah itu kan mengakses informasi dan pengetahuan. Terus tadi memperluas jaringan internasional seperti yang saya bilang, menambah teman dari luar negeri dan mungkin mendapatkan peluang bekerja juga dari teman-teman yang ada di luar negeri seperti itu. Bahkan mungkin ada yang melamar kerja ke luar negeri atau mengerjakan pekerjaan remote dari rumah tapi yang kantornya ada di luar negeri. Itu juga manfaat menguasai bahasa asing. Nah, terus yang ketiga ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, itu juga sesuatu yang sebenarnya terdengar seperti sepele, tapi komunikasi itu perlu skill. Dan dengan kita belajar berkomunikasi dengan orang-orang dengan kebudayaan yang berbeda-beda dari berbagai negara, itu kemampuan komunikasi kita juga bisa meningkat. Pasti kerasa banget ya, kita yang di Indonesia aja misalnya, berkomunikasi dengan orang dari Pulau Jawa, orang dari Pulau Jawa berkomunikasi dengan orang dari Indonesia bagian timur. Mungkin gaya komunikasinya berbeda, agak disesuaikan. Berbeda lagi dengan orang Indonesia bagian sebelah barat dari orang-orang Pulau Sumatera. Dengan orang Kalimantan mungkin berbeda lagi. Dengan Melayu yang agak sedikit bertetangga dengan kita mungkin beda lagi. Nah, itu di situ kita akan meningkat, kemampuan komunikasi kita akan meningkat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka yang katakanlah mungkin mereka berbicaranya lebih banyak daripada kita, nada bicara mereka lebih tinggi daripada kita, atau sebaliknya. Itu semua akan membuat kita makin terasa satu sama lain gitu. Nah, poin keempat juga tidak kalah penting. Jadi kalau saya bilang bahasa itu adalah bagian dari budaya, ya sama. Kita juga mungkin jadi penasaran dengan bahasa negara lain. Kalau di Thailand itu, kalau menyebut aku tidak punya uang itu apa ya bahasa Thailand? Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu bahasa lain itu jokesnya seperti apa. Lelucon atau humor yang lucu buat mereka tuh bagaimana. Mungkin tidak sama dengan di Indonesia. Lelucon yang laku, yang ramai di orang Melayu, Singapura, dan Malaysia itu seperti apa sih? Oh, beda dengan Indonesia. Atau mungkin orang Eropa tuh yang lucu menurut mereka tuh seperti apa? Itu beda lagi. Seperti itu. Jadi kita juga memahami budaya. Jadi kita semakin berinteraksi, semakin kita berkomunikasi, akses kita makin luas, pengetahuan kita bertambah, kemampuan komunikasi kita juga meningkat, kita juga lebih paham budaya negara. Dan nanti dari situ peluang untuk pendidikan dan beasiswa pun bertambah gitu. Jadi kayak misalnya kita sebagai orang Indonesia dikenal punya kemampuan katakanlah kita punya kemampuan dubbing atau voice over yang baik. Terus mungkin kita buat konten
lalu konten kita viral. Lalu kalau konten kita viral, kita mau coba kontennya dalam bahasa Inggris supaya cakupan audiensnya lebih luas. Nah, itu kan berpengaruh semua. Bahasa itu akan jadi jembatan untuk bidang-bidang yang lain. Sehingga nanti ketika kita mencari peluang pendidikan dan beasiswa, itu akan juga lebih gampang, dan setidaknya menambah value kita, gitu ya. Kemudian nanti akan menambah nilai kompetitif juga di dunia kerja, gitu. Saya yakin banyak HRD pun akan mempertimbangkan orang-orang yang mengetahui atau yang punya kemampuan bahasa itu lebih dari satu. Apalagi kalau perusahaan tempat mereka bekerja itu beririsan dengan ya negara lain atau memang punya staff atau memang dia punya kantor asli di negara lain gitu. Kemampuan berbahasa itu pasti akan sangat terpakai. Minimal dipakai untuk komunikasinya dulu. Minimal tadi ada yang berharap punya cita-cita jadi interpreter ya. Itu juga kan sebuah karir dalam bidang bahasa ya, pengalaman. Jadi penerjemah itu ada yang tertulis, ada juga tulisan seperti interpreter tadi. Dan itu ya teman-teman bayangkan ya, kayak misalnya banyak artis datang ke Indonesia, mereka butuh semacam ya semacam asisten yang bisa membantu mereka komunikasi juga. Nah itu juga kan salah satu peluang yang kita bisa kerjakan gitu. Jadi bahasa itu bisa dibilang kayak jembatan awal untuk menuju ke banyak akses lainnya gitu. Jadi menguasai bahasa asing itu penting dan kemampuan berbahasa kita juga penting. Nah tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya tetap ya. Kayak misalnya begini, kita masuk ke slide berikutnya dulu deh ya. Nah, nanti kemampuan bahasa itu kita bisa pakai di berbagai bidang ya. Ini jalur karir dalam bahasa. Nah, ini ada beberapa jalur karir dalam bahasa yang kita bisa pakai dalam beberapa bidang. Kalau misalnya tadi saya bilang dalam bisnis dan korporasi itu mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan seperti namanya business development, kemudian customer support, CS gitu ya. Atau mungkin dia jadi sales internasional, memasarkan produk ke luar negeri, kemudian ada bagian pembelian, purchasing, pemesanan juga gitu ya. Lalu eksportir dan importir itu semua bagian-bagian bidang pekerjaan yang berkait dengan bisnis dan korporasi. Seperti itu. Lalu kalau bidangnya bukan bisnis korporasi seperti pendidikan, itu ada seperti guru misalnya, ini pekerjaan bidang bahasa yang paling umum. Rata-rata tuh kalau sastra nggak jadi apa-apa, jadinya guru ngajar gitu ya. Ada yang ngajar di sekolah, guru bidang studi, ada yang guru classroom teacher ya. Kemudian ada juga yang mungkin belajar pengajar privat, ada juga yang online. Jadi ada juga pengajar bahasa yang kursus sifatnya juga ada, seperti ya pengajar bootcamp seperti saya juga termasuk diantaranya. Ada juga yang memang menjual jasanya itu kursus untuk berbicara, speaking dalam bahasa Inggris. Karena kursus berbicara juga ada yang khusus untuk perhotelan, khusus untuk bidang apa itu kan beda lagi. Kemudian bidang edukasi lain tuh kalau nggak guru tuh ada konsultan akademisi, sekarang kan ada juga. Itu juga salah satu beberapa bidang pekerjaan, beberapa jenis karir yang ada dalam bidang edukasi seperti itu ya, untuk pendidikan. Nah sekarang yang paling banyak juga adalah industri kreatif. Industri kreatif itu ya misalnya kayak penerjemah tertulis, penerjemah yang interpreter itu termasuk ya lisan. Terus sekarang ada juga penerjemah yang sifatnya localization. Oh, nggak pakai di situ. Kenapa? Oh, oh iya. Unmute tadi, sorry ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi kalau di industri kreatif tadi seperti itu, ada penerjemah, kemudian penerjemah untuk khusus bidang localization, kemudian ada interpreter, kemudian ada juga mungkin misalnya ya bentuk penerjemah subtitle ya, itu sampai hari ini masih banyak dipakai. Kita sampai hari ini masih menonton film di bioskop yang ada subtitlenya, kita masih menonton film-film di OTT streaming yang ada subtitlenya, mungkin ada yang tidak gitu ya. Sekarang bahkan konten video pendek orang pun bikin subtitle, itu juga salah satu bidang pekerjaan seperti itu. Lalu mungkin lainnya tuh ada ya, content creator ya, content creatornya juga macam-macam, ada yang penulis, ada yang video, ada script video dan sebagainya. Industri kreatif itu karena namanya pun kreatif ya, jadi cakupannya sangat luas. Kemudian industri digital
Industri digital mungkin lebih kaitannya dengan media sosial, kemudian mungkin community manager gitu ya, atau mungkin moderator konten, dan bahkan sekarang yang lagi marak adalah AI. AI pun ada AI language specialist, ada outlier, ada annotator gitu ya, itu semua berkait dengan bahasa gitu. Jadi perlu diketahui, khususnya teman-teman di sini bisa bilang sama orang tuanya atau ya generasi orang-orang yang lebih tua gitu ya. Kadang mereka berpikir bahwa kamu kalau, saya juga dulu dibilang gitu ya sama orang tua. Kamu kalau mau kuliah sastra emang mau kerja apa? Paling juga jadi guru, jadi ngajar gitu ya. Sebenarnya enggak sih, banyak gitu. Itu cuma satu dari sekian banyak. Banyak industri saat ini itu butuh tenaga profesional yang mampu bekerja lintas budaya dan bahasa seperti itu. Jadi ini biar membuka pikiran ya bahwa kalau kita mengetahui atau bisa menerjemahkan itu nggak cuma jadi translator aja, banyak sekali sebenarnya. Dan bahasa itu cuma salah satu jembatannya untuk kita bisa masuk ke dunia yang lebih dalam seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, tadi saya bilang kan kalau kemampuan berbahasa asing itu akan meningkatkan value sebagai orang yang atau kandidat yang akan melanjutkan karirnya gitu ya, karir pekerjaannya. Nah sekarang bagaimana sih bahasa asing itu bisa membantu dalam karir kita gitu ya. Nah tadi saya udah bilang di bagian awalnya bahwa itu akan meningkatkan daya saing saat melamar pekerjaan. Artinya dari 4 kandidat, kalau ada kandidat yang mungkin bisa bahasa lebih banyak, mungkin akan lebih dipilih. Tapi di satu sisi mungkin kalau bisa makin banyak bahasa, merasa bahwa value saya besar, gaji saya juga harus besar dong. Ya bisa jadi. Kita bisa jadi punya nilai penawaran seperti itu. Gitu. Mungkin sekarang ya teman-teman tahu juga istilah polyglot ya. Ada orang yang bisa menguasai bahasa sampai 3, 4, 5 gitu ya. Dan itu luar biasa, betul tentu saja. Tapi balik lagi, em, apa karir pekerjaan yang mereka pilih itu tergantung dari bagaimana mereka akan mengelola eh, karir yang akan mereka kerjakan ke depan. Ya, intinya tuh bisa punya banyak bahasa tuh tergantung dia akan jadi apa. Ada yang merasa bahwa bisa banyak bahasa tuh cukup dengan bekerja di kantor saja, ada yang merasa bahwa saya kayaknya bisa mengerjakan lebih, saya mau freelance saja juga ada, dan macam-macam gitu ya. Karena mungkin berkaitan dengan kedua, ada orang yang bisa berbagai bahasa tapi memilih untuk bekerja di perusahaan multinasional saja, itu juga ada. Kemungkinan seperti itu nggak dilakukan oleh sebagian orang ada, tapi ada juga yang merasa kurang, dia memilih untuk lebih gitu ya. Kemudian memperbesar peluang promosi dan pengembangan karir itu pasti, dan mendukung peluang kerja remote dan freelance ini lebih ke kalau misalnya dia tidak cukup hanya dengan pekerjaan di kantor, merasa bahwa saya masih punya waktu luang, weekend saya masih kosong, saya mau cari pekerjaan tambahan, misalnya itu. Jadi, pokoknya saya mau katakan, kalau kita bisa bahasa asing, maksudnya bertambah gitu ya, pengalaman kita akan bahasa asing, itu tuh pasti minimal, kalau kita sudah dapat pekerjaan tetap, atau kita punya pekerjaan lain yang mungkin saat ini bukan di bidang bahasa, kita bisa meningkatkan ilmu kita dengan mempelajari banyak hal dari resource yang ada di luar Indonesia, yang memang aksesnya hanya bisa dipahami oleh ya penutur bahasa tersebut. Yang mau kamu kita harus belajar, itu pasti akan ada nilai tambah gitu. Karena mau bagaimanapun kita semua saling terhubung gitu ya, dan kalau kita bisa membagikan itu semua pengetahuan itu ke banyak bidang, itu semua akan jadi sesuatu yang sangat baik untuk kita serap seperti itu ya. Nah sekarang saya mau fokus tentang penerjemahan itu sendiri, soal alih bahasa, proses alih bahasa. Nah, jadi begini, kenapa keahlian menerjemahkan itu tuh diperlukan? Jadi belajar bahasa adalah langkah pertama. Nah, kalau dari yang tertulis di slide ini saya sampaikan satu-satu ya. Misalnya begini, ya translasi atau penerjemahan itu kemampuan untuk menyampaikan makna dengan tepat. Makna di sini itu adalah makna yang ingin disampaikan oleh penutur kepada audiens. Gitu.
Jadi kalau kita menerjemahkan, mengalih bahasakan dari sebuah ide, sebuah kalimat, sebuah cerita, atau sebuah pesan, pastikan bahwa kalau misalnya kalimat tersebut dipahami dalam bahasa aslinya itu demikian, maka ketika diterjemahkan maknanya jangan bergeser, harus sama gitu. Ya misalnya kalau kita nonton sesuatu dalam bahasa Inggris itu rasanya lucu, ketika orang baca terjemahan bahasa Indonesia, lucunya harus tetap ada gitu. Kalau orang baca novel dalam bahasa Inggris itu merasa dengan satu karakter itu menyebalkan, kesal, marah gitu ya. Ketika diterjemahkan, perasaan itu harus tetap sama gitu. Jadi maknanya harus sampai dengan tepat gitu. Jadi selain maknanya sampai dengan tepat, tapi pesannya tetap sesuai dengan budaya target gitu ya. Kemudian poin ketiga adalah membantu orang memahami informasi. Jadi tidak hanya menerjemahkan tuh selain membuat orang yang tidak mengerti bahasa asing itu jadi mengerti, tapi dia juga dapat maknanya, pesannya juga sampai, dan informasinya juga sampai. Dan akhirnya nanti ada keterhubungan bisnis dengan pelanggan global itu ya, itu contoh dalam bidang ini ya, pekerjaan. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya adalah karya sastra misalnya seperti sekarang ada film yang lagi ramai, film The Odyssey gitu ya. Itu kan film Odyssey itu merupakan puisi dari karya Homer. Kalau orang yang belajar sastra Inggris mungkin pernah dapat itu di kelasnya, di kampusnya. Dan ada cerita tentang seorang pahlawan yang pulang perang, terjebak di jalan, sampai akhirnya pulang ke rumah itu butuh waktu 20 tahun, seperti itu. Nah, perasaan ketika dia merindukan rumah, tersesat di jalan, kerinduan terhadap istri dan anak-anaknya, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, misalnya gitu ya, ketika misalnya untuk teman-teman nonton filmnya dengan subtitle bahasa Indonesia, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis itu kalau bisa tetap sampai ke orang-orang Indonesia yang nonton juga gitu. Nah itulah penerjemahan tuh kenapa diperlukan seperti itu. Nah, yang saya tidak tuliskan di sini seperti yang ada di teks di sini, artinya bahwa gini, yang paling penting dalam kemampuan penerjemahan itu yang teman-teman harus ingat adalah bahasa sasaran, bukan bahasa sumbernya. Itu yang kadang orang lupa. Maksudnya begini, kalau kita belajar jadi penerjemah Inggris ke Indonesia, yang harus lebih jago itu yang mana? Inggrisnya atau Indonesianya? Seharusnya itu Indonesianya. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang bisa bahasa Inggrisnya sangat baik. Nilai IELTS-nya 8, TOEFL-nya 660 misalnya. Terus ngomongnya itu udah bener-bener kayak native orang Amerika gitu. Tapi kalau dia tidak bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik, dia akan kesulitan merangkai kata, dia akan kesulitan memilih diksi yang baik, dia akan bingung sendiri kalau kata ini tuh udah ada padanan dalam bahasa Indonesia atau tidak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga nanti itu terjemahan tuh akan sangat kaku gitu. Nah, jadi kenapa penerjemahan diperlukan? Tadi saya sudah jelaskan. Tapi yang kadang orang lupa atau luput itu adalah dalam penerjemahan paling penting itu menguasai bahasa sasaran. Gitu. Pasti banyak kok atau pernah dengar lah ya istilahnya ada code switching atau code mixing. Kalau sekarang tuh ya nggak tahu sekarang masih ramai istilahnya atau tidak ya. Kalau ada teman-teman yang berasal dari Jakarta Selatan, mohon maaf. Tapi kan ada kadang tuh istilah kayak, oh ini bahasanya kayak orang Jaksel, ngomongnya campur-campur Inggris Indonesia gitu ya. Nah itu kan itu sebenarnya efek dari kemampuan bahasa Indonesia yang kurang. Akhirnya ketika ngomong bahasa Indonesia itu dia campur-campur, namanya code mixing, code mixing gitu ya. Yang benar itu adalah code switching. Nah tapi itu cuma satu dari sekian banyak aspek atau kasus yang kenapa penerjemahan itu penting dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam terjemahan gitu. Seperti itu ya. Nah terus saya lanjutkan lagi sedikit. Nah jadi tadi belajar bahasa langkah pertama, kenapa kemampuan penerjemahan itu penting. Nah kemudian ya kemampuan terjemahan itu bisa dipakai di mana saja ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa contoh ya. Yang ini adalah media hiburan digital yang tadi saya bilang di awal juga ya pengalaman saya. Ya, terjemahan itu bisa kita pakai dalam terjemahan game. Di sini ada yang bermain game Genshin Impact mungkin, dan memainkan Genshin Impact dengan bahasa Indonesia. Nah, Genshin Impact dengan terjemahan bahasa Indonesia itu salah satu contoh
terjemahan Indonesia yang cukup populer belakangan ini di game gitu. Mungkin ada yang pernah main, mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Boleh di-study sendiri. Nah, terjemahannya tuh jadi kalau terjemahan game itu benar-benar unik gitu. Uniknya tuh adalah kalau terjemahan dalam game itu mungkin beda dengan terjemahan seperti dalam novel atau dalam dokumen. Karena kalau di game itu mempertahankan istilah-istilah yang sudah cukup umum dikenal, atau mungkin disesuaikan dengan dialog karakternya gitu. Karena kan kalau gamenya itu bercerita RPG, adventure gitu, itu kan ada karakter-karakter yang ngomong tuh, nah, mungkin terjemahannya agak berbeda. Beda lagi dengan terjemahan web novel. Web novel itu mungkin ada narasinya. Dan kalau narasi itu mungkin gayanya tuh seperti agak sedikit puitis kalau memang penulisnya menginginkan teksnya itu seperti itu gitu ya. Sehingga terjemahannya pun harus ada gaya puitisnya, menjaga rima, tapi disesuaikan juga dengan dialog karakternya. Beda lagi dengan film atau drama. Kalau film atau drama, subtitle harus menyesuaikan dengan baris kecil yang ada di bawahnya. Terlalu panjang nggak kebaca, terlalu panjang cepat hilang, terlalu pendek juga nanti terjemahannya takutnya beda gitu. Jadi tantangan terjemahan di game beda, di web novel beda, di film atau drama beda, gitu ya. Kemudian di website atau mobile apps, yang misalnya nggak usah jauh-jauh ya, website atau mobile apps ya. Siapa di sini yang kalau pakai smartphone, bahasanya itu pakai bahasa Indonesia? Saya rasa sih kebanyakan orang pakainya bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, coba bandingkan bahasa Indonesia yang dipakai di tiap-tiap brand smartphone yang ada. Di Samsung, di iPhone, di Android lain kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, dan sebagainya gitu ya, Motorola. Nah, coba bandingkan tuh, dari masing-masing HP itu mereka punya terjemahan Indonesia seperti apa. Gitu. Di situ kita akan lihat bahwa, oh iya ya, di HP ini Indonesianya gini, di HP lain Indonesianya gini. Terus kita mulai banding-bandingin, iya lebih bagus yang ini, lebih bagus yang itu. Nah, kan kelihatan nanti, apa, em, terus mungkin bisa bandingkan dengan versi bahasa Inggrisnya. Terus mulai berpikir kayak, oh kenapa ini diterjemahinnya begini ya? Bukannya itu lebih bagus begitu. Nah, itu juga akan membuat kita punya kepekaan bahwa kenapa terjemahan itu diperlukan. Kan sampai hari ini memang tidak banyak, enggak, bukan tidak banyak, tidak 100% orang Indonesia itu memahami bahasa Inggris. Mungkin anak mudanya lebih paham sekarang, apalagi yang terpapar internet dan media sosial. Tapi kan tidak sedikit juga yang, ah ya udah gitu, bahasa Inggris tetap nggak bisa, ya nggak bisa aja bahasa asing, nggak bisa tetap nggak bisa. Jadinya memang ada yang namanya terjemahan. Bahkan sekarang bahasa daerah pun sudah mulai masuk ya. Maksudnya saya pernah lihat ada smartphone dengan terjemahan bahasa Jawa atau bahasa Sunda gitu ya. Ya mungkin untuk ada segmented beberapa orang yang merasa bahasa Indonesia masih mereka belum kuasai ya ada juga gitu. Dan tidak salah gitu ya kalau ini mau dibuat seperti itu. Oke, tadi film, drama, subtitle, tadi ya film, drama, subtitle. Ya kalau enggak tuh film drama tuh ini, kalau bukan subtitle, adalah dubbing ya. Sekarang kan beberapa platform streaming juga ada film atau series itu di dubbing. Seperti Disney Plus itu kan mereka dubbing gitu kan. Kayak film-film series Marvel gitu. Iron Man ngomong bahasa Indonesia gitu kan ya. Atau yang ada di televisi gitu ya. Nah, itu juga sama. Disesuaikan dengan gaya karakternya. Kapan pakai aku, kapan pakai saya, kapan kamu pakai kamu dan Anda. Nah, itu semua kan ada keahlian yang harus dipelajari ketika mau mengerjakan terjemahan-terjemahan. Dan dari contoh ini, yang bisnis dokumen itu adalah terjemahan yang paling formal ya. Yang mungkin itu sangat terjemahan textbooks dan formal gitu gayanya. Tapi tetap ada istilah atau gaya bahasa yang memang kita harus pertahankan khusus untuk dokumen-dokumen resmi dan formal. Beda lagi gitu dengan game atau web novel pastinya. Seperti itu. Nah, terus ini contoh ya dari yang tadi. Kayak misalnya, kalau kita bermain game itu, kayak misalnya kita mau menerjemahkan konten game. Tapi gamenya itu dimainkan secara global. Mungkin ada, jadi solusinya gimana? Mungkin ada istilah-istilah yang kita tidak terjemahkan. Alasannya supaya ketika ketemu global player, saya sama-sama nyambung gitu. Orang-orang nyingkatnya Honor of Kings itu HOK, HOK, oh gitu kan, oh udah tahu, gimana Honor of Kings.
seandainya dia Honor of Kings diterjemahin kan singkatannya berubah gitu. Itu contoh walaupun nggak pernah kejadian gitu ya. Nah terus ya film ditonton lintas negara ini udah pasti ya, dan ini juga soal film dan subtitle ya. Tadi saya sempat bilang bahwa mungkin em, peluang untuk berkarir itu adalah mengerjakan subtitle film untuk film-film yang ada di streaming ataupun series ataupun yang ada di bioskop. Nah, ada juga yang mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau kita lihat sekarang ini belakangan ini, komunitas perfilman Indonesia itu cukup maju dan sineas atau pelaku film lokal juga udah mulai banyak. Dan tidak sedikit juga para pelaku film itu tuh mulai mengirimkan karya-karya mereka ke festival film bergensi di luar negara, di luar negeri. Dan ketika mereka mengirimkan film ke sana, itu film mereka tuh tentu harus dibuat subtitle dulu. Apalagi kalau audio di film itu di Indonesia. Tapi harus dibikin subtitle bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu kesempatan translator bisa masuk juga. Misalnya, kalau kamu misalnya punya teman bikin film pendek. Oh, kamu bikin film pendek mau dikirim buat kompetisi, butuh yang bikin subtitle nggak ke bahasa Inggris biar aku aja yang kerjain. Nah, misalnya itu juga salah satu peluang untuk kita bisa mulai berkarir di sana. Karena saya pernah mengerjakan ya, subtitle untuk film pendek yang dikirimkan untuk sebuah kompetisi. Ya kebetulan tidak menang, tapi ya lumayan exposure-nya gitu. Seperti itu. Jadi itu ya, film ditonton lintas negara, kemudian web novel dibaca jutaan orang di berbagai bahasa. Nah, kalau sekarang kan platform baca tuh macam-macam ya. Bling, lupa nah, platform web novel gitu ya. Platform web novel yang bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terus pembacanya banyak. Atau mungkin ada platform buat nulis lainnya, kayak Wattpad misalnya gitu ya. Terus teman-teman lihat bahwa, terjemahan apa novel ini bagus nih, tapi belum ada yang nerjemahin ke bahasa Inggris. Kita bisa coba approach penulisnya. Kamu mau nggak kalau novel kamu tuh diterjemahkan ke bahasa Inggris? Saya mau coba gitu. Kalau misalnya oke, kerjasama, nah cobalah bikin. Dan siapa tahu novel tersebut akan terkenal dibaca oleh banyak orang dalam versi bahasa lain gitu. Itu juga akan jadi peluang untuk berkarir. Kemudian perusahaan menjual produk ke pasar internasional, ya ini kalau kalau mendengar kata perusahaan tuh jangan langsung image-nya adalah sebuah produk melulu gitu ya, atau produk fisik. Bisa jadi ini tuh berupa konten atau jasa gitu ya. Itu bisa kita jual ke pasar internasional. Karena kan Indonesia juga jadi sasaran investasi oleh negara-negara di Asia gitu kan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan exposure itu, kita bisa menjual sebagai penerjemah yang bisa membuat konten ke bahasa Indonesia untuk eh, proyek untuk investasi atau untuk keuangan atau untuk apa instrumen tertentu, itu juga bisa jadi peluang gitu. Jadi ini beberapa contoh dari kemampuan terjemahan atau translasi yang kita bisa kerjakan gitu ya. Oke, nah sampai di sini dulu ya untuk bagian yang penjelasannya. Nah sekarang saya mau masuk ke sedikit sesi pelatihan. Jadi kita akan latihan bersama-sama. Nah ini cara latihannya sih sebenarnya sederhana. Jadi nanti saya akan menampilkan beberapa kalimat singkat-singkat saja, kalimat-kalimat ungkapan gitu ya. Dan nanti saya pengen teman-teman di sini tuh memilih 5 kalimat saja. Jadi saya akan tampilkan 10 kalimat. Dan nanti teman-teman memilih 5 dari 10 kalimat itu mau menerjemahkan yang mana gitu. Dan nanti saya pengen teman-teman di sini mengerjakannya bisa bersama-sama saja dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama juga. Kita bisa menggunakan kolom chat yang ada di Google Meet sini ya. Nah, oke. Mungkin boleh mempersiapkan diri dulu berupa ketikan ataupun ya sebenarnya nggak usah tulis ya, kalau bisa diketik boleh sih ya. Oke, nah jadi pelatihannya begini, ini simpel saja. Jadi saya akan tampilkan 10. Nah ini ada 10 ungkapan dalam bahasa Inggris. Nah saya minta teman-teman di sini pilih 5 saja dari 10 kalimat ini.
bebas urutannya ya, nomor 1, nomor 7, nomor 9, nomor 3, nomor 5, misalnya gitu. Nah, silakan pilih 5, lalu ketik terjemahannya, enggak, ketik source-nya kemudian, enggak deh, ketik nomornya aja, tapi langsung terjemahannya. Kayak misalnya saya mau pilih nomor 1 sampai 5, oke. Berarti saya akan ketik di kolom chat itu adalah 1 terjemahan dari kalimat 1, 2 terjemahan dari kalimat nomor 2, terus sampai 5 gitu. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami boleh kasih reaction supaya saya bisa memastikan kalau ini tuh sampai atau tidak sampai. Yang lainnya, oke ya? Oke, itu tulis sendiri. Oke, silakan pilih 5. Oke, terima kasih. Pilih 5, kemudian ketik ke terjemahan ke bahasa Indonesia. Nah, jangan takut salah, jangan pakai terjemahan mesin, jangan pakai AI terjemahin. Langsung dari kepala masing-masing aja. Gitu ya. Dan saya mau kasih tahu proses belajar yang baik adalah tidak boleh takut salah. Jadi you do the exercise, we don't judge gitu ya, teman-teman. Kita hanya akan coba kasih mungkin evaluasi atau masukan. Siapa tahu ada terjemahan yang, wih bagus juga ya, saya nggak kepikiran. Nah, gitu. Jadi silakan pilih 5 dan dikerjakan. Saya kasih waktu mungkin 3 menit aja ya, atau 2 sampai 3 menit saya tunggu. Silakan. Kalau sudah jawab, langsung saja enter di situ ya. Pilih 5 lalu enter. Kira-kira bagaimana sih menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke bahasa Indonesia? Kalau dia masih belajar nggak apa-apa. Yang penting udah terima kasih sudah berusaha dan belajar untuk melatih terjemahan gitu. Ingat harus dari kepala sendiri, jangan pakai terjemahan mesin, jangan pakai AI, jangan pakai ChatGPT, jangan pakai Gemini, jangan pakai apa lagi itu, Perplexity, Cloud, apalagi. Ya, silakan jawab di situ ya. Tunggu jawaban-jawabannya. Oke. Welcome to our translation workshop. Practice makes perfect. The game will be released next month. Please complete your mission. The character gained a new skill. We appreciate your support. The application is now available worldwide. She rolled her eyes. He clenched his fist. Are you kidding me? Oke. Ayo, belum ada yang mengirimkan jawaban. Ya, silakan di ini dulu ya. Oke. Belum ada. Masih ditunggu. Ingat yang jangan takut salah. Karena seperti kebanyakan skill, penerjemahan itu dengan bahasa itu skill yang perlu repetisi ya, perlu diulang. Jadi tips untuk belajar bahasa yang baik itu memang tetap melakukan pengulangan. Gitu. Pengulangan itu bagaimana ya? Terus melatih aja. Tiap menemukan teks bahasa asing, terjemahkan gitu ya. Kalau bahasa asingnya memang ada huruf-huruf khusus seperti Mandarin, Korea, atau Jepang itu kan memang ada huruf-huruf, mereka punya huruf sendiri, itu memang perlu latihan tersendiri beda.
dan itu sedikit mengingat juga memorizing gitu. Nah, tapi kalau terjemahan itu juga ya sama, kita coba ada teks sederhana terjemahkan. Mungkin awalnya di kepala kita dulu, kemudian nanti diterjemahkan berupa teks. Dan juga yang mungkin em, membandingkan terjemahan dengan terjemahan mesin itu juga pernah dilakukan. Jika misalnya teman-teman cari cerita pendek atau artikel pendek, terjemahkan dari misalnya dari bahasa Inggris ke Indonesia, kemudian setelah kita buat terjemahan kita Inggris ke Indonesia, lalu taruh artikel teks yang sama dalam terjemahan mesin seperti Google Translate gitu ya. Terus hasil terjemahan Indonesia yang dari Google Translate dengan terjemahan kita itu coba dibandingkan, mirip nggak? Kalau mirip, berarti mungkin terjemahan kita masih kaku, karena kebanyakan terjemahan di sini kan kaku gitu ya. Kalau nggak, supaya nggak mirip gimana ya, kita latihan lagi gitu. Itu salah satu metode latihan yang bisa dipakai gitu. Jadi kalau ada kesempatan latihan seperti ini pun sama, silahkan coba dulu aja, coba diterjemahkan, dan em, itu akan melatih juga ya. Saya masih tunggu ya sebentar. Oke, baik. Sudah ada beberapa jawaban, sudah masuk ya. Oke, baik. Kita mulai dari yang, ini ada yang nomor 2 ya. Oke, kita dari yang pertama dulu ya. Ini punya, oke, yang pertama. Welcome to our translation workshop. Selamat datang di Lokakarya terjemahan kami. Oke, ya, itu memang sudah masuk KBBI ya. Kalau kata workshop itu ada terjemahan padanan ya, misalnya Lokakarya gitu ya. Dan kalau dibilang selamat datang di Lokakarya terjemahan kami, bisa, bisa, itu bisa dipahami gitu ya. Dan gini, soal terjemahan saya juga harus bilang begini, bahwa memang terjemahan itu tuh bisa dibilang agak subjektif. Artinya tuh apa yang buat saya bagus belum tentu buat orang lain bagus, dan sebaliknya gitu ya.
Tapi biasanya dari pengalaman itu akan kelihatan mana yang berbeda dan bisa dibilang mendekati dengan kata aslinya gitu, atau apa yang dimaksud oleh kalimat dalam bahasa sumbernya. Tapi balik lagi, kadang tuh terjemahan tuh bisa dibilang subjektif juga gitu. Nah, tapi artinya tidak ada terjemahan tuh yang paling benar dan paling salah, itu sebenarnya tidak ada. Lebih ke dia tuh bisa menangkap pesannya atau tidak. Nah, itu. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke sini, tadi yang ini tuh saya nomor satu ya. Welcome to our translation workshop. Bahwa karya terjemahan kami ini bisa dipahami. Oke, baik. Kemudian 4, please complete your mission. Mohon selesaikan misi Anda. Nah, oke. Nah, ini tergantung ya, karena ini hanya contoh satu kalimat, jadi kita tidak tahu itu kalimat dari mana. Kalau kalimat begini tuh biasanya suka muncul kemungkinan ya, kemungkinan itu jujur. Kalau jujur, itu biasanya bukan pakai kata Anda, biasanya itu pakai kata kamu. Kenapa? Biar Anda lebih dekat gitu. Menyelesaikan misi kamu gitu kan. Kalau di game tuh tampilannya tuh supaya lebih engaging dengan pemain gitu. Jadi pakai katanya yang lebih dekat kamu. Lalu kalau menerjemahkan pakai kata Anda itu selalu ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu ada di aturan EYD ya. Silakan cari EYD 5 online. Tulisan Anda, kata Anda itu selalu kapital gitu ya. Nomor 4, kemudian 6, kami menghargai dukungan Anda. We appreciate your support. Nah, ini biasanya dari CS atau kalau kita habis diterima ke apa, mengisi apa gitu, angket atau apa gitu ya. Kami menghargai dukungan Anda atau bantuan Anda juga bisa ya, itu bisa. Cuma memang umumnya support itu ya dukungan gitu. Cuma balik lagi ini konteksnya apa. Terus 7, aplikasi atau lamaran aplikasi atau lamaran sekarang tersedia di seluruh dunia. The application is now available worldwide. Ini bisa jadi kalau sekilas kita dengar kalimatnya mungkin kayak aplikasi seperti aplikasi Android atau komputer gitu ya. Sekarang itu sudah tersedia di seluruh dunia, dapat diakses di seluruh dunia. Kalau dibilang sekarang tersedia di seluruh dunia bisa, itu bisa juga kayak sudah tersedia di seluruh dunia atau sudah dapat diakses oleh seluruh dunia, itu juga bisa. Tergantung konteks gitu ya. Tadi ini kamu bercanda ya, ini umum lah itu. Mau dibikin lebih casual, bercanda lu gitu ya, itu juga bisa. Disesuaikan mana yang kita butuhnya normal kah, kasual kah gitu ya, itu juga. Gitu ya, oke ini udah cukup baik terjemahannya. Ini perlu banyak berlatih dan melihat konteks aja. Oke, berikutnya ini karena kepotong saya skip dulu ya, di bawah tadi ada. Nah, ini Jennifer. Oke, practice makes perfect. Semakin sering latihan membuatmu mahir. Gini, kalau kalimat itu, biasanya kalimat itu terdiri dari dua komponen, subjek dan predikat. Itu komponen minimal untuk terjadinya sebuah kalimat, subjek predikat. Kalau dalam bahasa Inggris, kurang lebih sama, subjek predikat. Nah, practice makes perfect itu juga, kalau kita urutkan secara mana subjek, mana ini, memang itu sebuah ungkapan gitu ya, tapi kalau kita pisahkan secara komponen itu, ada semacam kayak sebab akibat kayak practice makes perfect gitu kan. Jadi ada dari ini. Nah, terjemahannya semakin sering latihan membuatmu mahir atau membuatmu lebih jago, lebih baik gitu ya. Atau semakin mendekati kesempurnaan, bebas dengan apapun disesuaikan dengan konteks. Nah, jadi kalau kita terjemahkan practice makes perfect menjadi semakin sering latihan membuatmu mahir, itu bisa kita pahami juga. Bisa dipakai. Tapi saya rasa mungkin ada terjemahan lain yang mungkin bisa lebih sesuai atau mungkin yang lain bisa kasih masukan juga boleh. Oke, nomor 2, nomor 3, the game will be released next month. Permainan ini akan diluncurkan di bulan depan. Oke, bisa dipahami. Akan dirilis juga bisa ya. Akan dirilis bulan depan. Akan diluncurkan di bulan depan. Ada kata hubungi. Bisa sih. Kalau kita menangkap pesan atau kayak ini tuh maksudnya ini ngerti-ngerti gitu. Cuma mungkin bisa sedikit lebih di ini ya. Kalau saya sendiri memilihnya akan permainannya akan dirilis bulan depan. Nah, itu kan lebih tingkat gitu ya. Oke. Yang lain nomor 5, the character gain a new skill. Karakter ini mendapatkan kemampuan baru. Oke, bisa. Kemampuan baru atau bahkan skill baru ya.
Kadang orang Indonesia nyebut skill itu skill, nggak kemampuan. Karena nanti bagaimana membedakan skill dan ability, gitu kan. Nah, ini kalau di game itu sama tuh permasalahan. Kalau ada skill diterjemahkan jadi kemampuan, ability apa dong? Gitu. Kira skill tetap skill, ability tetap ability. Nah, itu contoh. Terus 9, he clenched his fist, dia mengepalkan tangannya. Oke, saya rasa ini as it is ya, apa adanya demikian. Lalu, are you kidding me? Nah, kau bercanda kan? Nah, tadi kan kamu bercanda, ini kau bercanda kan? Jadi bisa jadi terjemahan you itu bisa kau atau kamu, betul. Dan bisa juga kita pakai question tag kayak kan, gitu kan. Itu juga boleh. Karena ada kan itu kalau menambah semacam penekanan. Gitu. Dua-duanya bisa dipakai. Kamu bercanda atau kamu bercanda kan, gitu ya. Sesuai dengan konteks. Tapi dua-duanya sangat bisa dipakai. Oke, terima kasih. Ini bisa banyak apa? Terus tingkatkan lagi ya belajarnya. Kemudian ini Raihan Nur dulu ya. Oke. Satu, latihan mengiring kepada kesempurnaan. Oke. Ini mungkin terlalu literal ya, dan mungkin maknanya sedikit bergeser gitu ya. Jadi, welcome to our translation workshop. Ya, kalau kita mau menerjemahkan per kata gitu ya, welcome, selamat datang, translation penerjemahan, tadi workshop lokakarya, our kami. Oke, selamat datang ke lokakarya penerjemahan kami, bisa juga gitu. Ya setidaknya kalau ini agak bergeser terjemahannya, jadi keliru ya, hati-hati. Kedua, advertisement selesai, mohon untuk segera menyelesaikan tugas Anda. Ini juga bergeser ya, kurang tepat. Gitu. Jadi artinya malah berubah. Itu ungkapan tapi diterjemahkan menjadi semacam perintah gitu. Kurang tepat. Hati-hati di bagian itu. Tiga, the game, ya ini juga agak berubah. Ini nomornya memang nggak sama ya. Ya, empatnya kami berterima kasih atas dukungan Anda. Ini juga beda. Ini tuh mungkin nomor 6 harusnya ya. Lalu yang kelima, kamu bercanda ya, mirip dengan yang tadi ya. Ya, tapi ini 1, 2, 3-nya ini agak keliru ya. Jadi ini harus memperbanyak pemahaman terjemahan kata dulu ya, diksi ya. Hati-hati. Oke, saya lanjutkan dulu. Selamat datang di seminar penerjemahan. Oke, seminar juga bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau dalam penerjemahan itu memang kita nggak harus terpaku dengan satu kata ini artinya tuh ini gitu, belum tentu. Kata tersebut bisa kita terjemahkan dengan kata lain yang mungkin sesuai atau balik lagi konteksnya apa gitu ya. Tapi kalau memang masih sejenis kayak misalnya lokakarya, iya sih. Kalau workshop itu udah ada padanan bahasa Indonesia lokakarya, tapi berapa banyak orang yang mengetahui kalau lokakarya itu apa sih gitu. Nah, itu juga jadi apa? Salah satu faktor ya kita memilih kata. Nah, kalau misalnya di sini diganti jadi kata seminar, mungkin orang lebih paham. Nah, gitu, gitu ya. Jadi lokakarya bisa, seminar bisa, tapi balik lagi, tujuannya tuh mau yang mana? Si penuturnya tuh mau memfokuskan bahwa memperkenalkan kata baru, kalau memang mau menggunakan kalimat ajakan dengan kata yang udah umum, seminar gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, 3, permainan akan diluncurkan bulan depan. Ya, ini mirip yang tadi ya. Kalau tadi permainan akan diluncurkan di bulan depan, ini bulan depan saja. Ya, memang penggunaan di situ tuh sebenarnya kalau yang sebelumnya tadi ya punya apa tadi itu memang D-nya bisa jadi tidak harus ada di situ gitu. Karena permainan akan diluncurkan bulan depan, udah jelas gitu ya. Ya, tadi saya bilang alternatifnya kalau nggak diluncurkan tuh dirilis gitu ya. Nah, lalu yang keempat, yang berikutnya 4, silakan selesaikan misimu. Ya ini benar ya, bisa juga kita terjemahkan seperti ini. Kayak please complete your mission, silakan selesaikan misimu. Complete di sini bukan menyempurnakan, yang membereskan, menyelesaikan gitu. Dan penulisan silakannya benar ya, karena kata silakan itu sering banget salah ditulis. Silakannya pakai H gitu, silakan, itu kan salah. Yang baku di KBBI itu silakan gitu ya. Lalu nomor berikutnya 6, terima kasih untuk dukungannya. We appreciate your support. Nah, itu juga bisa ya. Kami menghargai dukungan Anda. Atau gini, ketika kita dengar kami menghargai dukungan Anda. Kayaknya itu orang Indonesia jarang yang ngomong gitu ya. Terus kita ganti dengan yang lebih umum dipakai.
yang belum dipakai ya terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk bantuannya. Nah, itu juga bisa dipakai. Itu juga terjemahan yang valid gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa oh iya kata ini tuh nggak harus selalu diterjemahin gitu. Tergantung konteks, tergantung kebudayaan. Orang Indonesia biasanya pakai yang lain. Ya, terus misalnya nomor 10 ambil feeding-nya jadi jangan bercanda. Nah, ini juga bisa. Balik lagi ya, sesuai dengan konteks. Arahnya mau kemana? Ya, tadi kamu bercanda kan? Atau jangan bercanda. Ini gini gitu kan. Karena kadang itu tuh kalimatnya mungkin berbentuk ada tanda tanya di akhir, tapi mungkin sebenarnya itu hanya ungkapan aja dan nggak perlu jawaban. Dan kalau kayak gitu, kalau kita balas dengan jangan apa, kalau kita terjemahkan jadi jangan bercanda, ya masuk masuk aja. Balik lagi sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, masih ada lagi di bawah. Oke, menarik. Saya lanjutkan ya. Nah, setidaknya saya harap dari beberapa jawaban yang ada, teman-teman udah saling cukup belajar ya dari terjemahan satu dengan yang lain. Oke, berikutnya kami hargai bantuannya. 6. We appreciate your support. Nah, ini juga bisa kita katakan. Ya, ini juga valid kok. Kita bisa apa terjemahkan seperti itu. Kami menghargai bantuan Anda. Kami hargai bantuannya. Nah, itu kan beda kan? Kami hargai bantuannya atau kami menghargai bantuan Anda. Itu kan spesifik ke Anda dan menghargai bantuan Anda. Tapi kalau kami hargai bantuannya kayak kami itu menghargai bantuannya, namanya itu dia atau siapa yang dia melakukan bantuan. Itu kan beda tuh. Itu ada makna yang bergeser gitu kan. Nah, jadi bisa saja kita terjemahkan kayak gitu, tapi balik lagi fokusnya dan konteksnya mau kemana gitu ya. Tapi kalau mau dibuat seperti ini masih bisa. Terus 4, tolong selesaikan misinya. Please complete your mission. Nah, tadi tolong selesaikan misi Anda atau misi kamu atau misimu ini selesaikan misinya. Juga bisa, tergantung konteksnya gitu ya. Masih bisa dipahami. Intinya tidak berubah. Lalu the character gain a new skill. Karakter Anda mendapatkan kemampuan baru. Nah, ini oke juga, bisa juga kita pakai. Tapi jangan lupa penulisan Anda itu selalu kapital ya. Dia mengepalkan tangannya. Oke, oke. Lalu kamu bercanda. Nah, ini juga sama ya dengan dua yang tadi di atas. Ini juga bisa kita pahami. Oke, selanjutnya. 3. The game will be released next month. Nah, ini gamenya akan rilis bulan depan. Ini menggunakan kata game. Gamenya akan rilis bulan depan. Akan rilis. Kalau tadi gamenya dirilis bulan depan. Ada penggunaan kata kerja dengan hubungan kata kerja yang berbeda. Ini hanya pakai akan rilis bulan depan. Sama bisa dipakai, tapi semuanya kembali lagi seperti yang saya dari tadi bilang soal konteks. Dan pemilihan kata menggunakan kata game itu juga sebenarnya dibikin apa? Kalau disebut benar saja, valid saja bisa. Karena kalau padanan Indonesia sendiri di KBBI game itu udah ada game ya, jadi walaupun seberapa banyak orang yang sudah pakai menggunakan kata game gitu kan. Orang mungkin kalau kata game masih umum. Bisa jadi permainannya akan rilis bulan depan, bisa. Gamenya rilis bulan depan, bisa juga. Sesuai dengan kita ngomong kepada siapa dan itu nanti dipakai dalam penerjemahan teks itu dalam konteks apa. Ini pun bisa kita pakai. Lalu yang berikutnya, tolong selesaikan misimu. Please complete your mission. Gitu ya. Ada silakan, please itu bisa jadi kayak tolong, atau bisa jadi ada yang bikin jadi silakan. Itu juga bisa. Kedua-duanya masih bisa dipakai. Gitu. Mungkin kalau dalam game lebih cocok silahkan. Karena kalau tolong itu kesana kayak, tolong dong gitu. Tolong selesaikan misimu gitu kan. Itu sebagai bentuk alternatif aja ya. Lalu yang berikutnya 5, karakter telah mendapatkan skill baru. Oke. Jadi kayak kalimat informasi ya. The character gain a new skill gitu. Bagaimana karakter telah mendapatkan skill baru. Nah, itu juga bisa dipakai seperti itu. Lalu kami menghargai dukungan Anda. Nah, ini benar juga ya, bisa. Lalu yang ini juga kurang lebih sama dengan sebelumnya. Lalu yang tadi nomor 7, aplikasinya telah tersedia secara global. Nah, ini juga bisa dipakai ya, tersedia secara global. Nah, itu juga
salah satu alternatif bentuk terjemahan yang bisa dipakai. Oke, baik. Saya rasa sebagian besar menerjemahkan sesuai dengan maknanya, tidak bergeser gitu ya, tapi dengan gayanya masing-masing dan pemahamannya masing-masing. Dan sejauh ini tidak ada yang, ya tadi ada satu yang agak melenceng nih, itu harap diperhatikan. Tapi sejauh ini sisanya semua bisa dipahami dan apa yang sudah saya sampaikan dari setiap suggestion yang saya bilang, itu bisa dipertimbangkan nih. Dan kenapa ada orang menerjemahin begini dan begitu ya alasannya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah mengisi jawaban-jawabannya. Nah, kira-kira masih mau latihan lagi nggak? Masih ada satu lagi sih sebenarnya kalau mau. Kalau mau berikan jempol. Karena takutnya terlalu malam gitu teman-teman. Kalau kalau terlalu malam berikan. Oke, ada yang raise hand. Kenapa? Boleh. Oke, ya, ya. Sepertinya mayoritas. Oke, nggak mayoritas sih. Cuma oke, kita kasih ya. Oke, kita coba ya latihan lagi. Boleh. Berikutnya, em, kali ini kebalikannya, teman-teman. Kali ini adalah dari Indonesia ke bahasa Inggris. Sama seperti tadi, pilih 5 saja dari 10, lalu buat terjemahannya, ketik di kolom chat yang ada di Google Meet, dan nanti akan saya periksa lagi seperti tadi. Oke? Cuma kalau bisa, mungkin waktu pengerjaannya lebih cepat ya, jangan terlalu lama. Di 5 menit, satu kalimat 1 menit bisa ya. Silakan, pilih 5 saja, kemudian buat terjemahannya. Kali ini dari Indonesia ke bahasa Inggris ya, jadi hati-hati. Dan tadi saya bilang kan, kalau kita menerjemahkan pair language itu, misalnya Inggris ke Indonesia. Kalau jadi menerjemah Inggris ke Indonesia, yang harus lebih jago Indonesianya. Sekarang, Indonesia ke Inggris. Nah, kesempatan nih, Inggrisnya yang harus lebih mahir. Siapa tahu di sini ada yang Inggrisnya jauh lebih baik, silakan. Gitu ya. Oke, sampai di 40 ya. Semoga ini tidak terlalu lama ya.
Oke, belum ada yang memberikan jawaban. Ingat ya, dengan menggunakan kemampuan sendiri. Oke, ada satu yang cukup ya. Oke, nomor 1. I'm learning to become a translator. Saya sedang belajar menjadi translator. Oke, betul. Nah, saran saya adalah jangan lupa untuk selalu menyisipkan tanda baca ya. Jangan meninggalkan tanda baca berupa titik, itu penting. I'm learning to become a translator. Oke, 2. Kemampuan bahasa dapat membuka banyak peluang. English ability opens many opportunities. Oke, benar ya. Kita dulu. English ability opens many opportunities. Bisa, soal ability dengan skill itu memang sedikit berbeda ya. Memang biasanya menggunakan skill sih, tapi masih bisa dipahami. Kalau kita ngomong sama orang luar dengan kalimat seperti ini, mereka ngerti. Dan kadang mereka maklum bahwa kalau kita tuh bukan native, jadi eh, perbaikan itu tuh pasti ada, tapi ini setidaknya bisa dipahami. Tapi kalau untuk dipakai dalam teks, mungkin ini kurang tepat. Nomor 4. Saya tertarik pada industri game. I'm interested in the game industry. Oke, bisa dipahami? Sah? 6. Kami sedang mengerjakan proyek baru. We are working on a new project. Kurang preposition ya. We are working on a new project. Gitu ya. Atau we are working on a new project yang memang kurang preposition. Kata preposition on. 9. Belajar setiap hari akan meningkatkan kemampuan. Studying every day will improve your ability or skills. Ya, oke. Bisa dipahami. Saran saya adalah jangan melupakan tanda baca. Dan kadang ada beberapa kalimat yang seperti I am itu bisa jadi I'm dengan apostrofi, itu boleh ditulis seperti itu ya. Memang nggak semua bisa dibegitukan, tapi setidaknya itu menjadi lebih singkat gitu. Hati-hati penggunaan kata ability dan skill ya, boleh dipelajari. Silakan dicari maknanya. Bagaimana itu berbeda dan bagaimana di ini gitu ya. Oke, terima kasih. Lalu berikutnya, saya sedang belajar menjadi translator. I'm learning to be a translator atau to become a translator, masih bisa. Anda bacanya di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa, saya paham. 4. Saya tertarik pada industri game. The gaming industry grew in me. Nah, ini adalah perubahan bentuk kalimatnya. Kalimatnya menjadi kalimat pasif gitu ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia, saya yang tertarik pada industri game gitu kan. Terjemahannya di sini menggunakan dibalik. Jadi subjek utamanya menjadi objeknya menjadi subjek gitu ya. The gaming industry grew in me. Jadi game industry membuat saya makin tertarik gitu ya, kayak gitu. Oke, good, very good. 7. Tolong periksa kembali hasil terjemahannya. Kindly check the translation result. Nah, oke. Di sini ada kata kindly. Artinya itu kalau dalam bahasa Inggris kata-kata pakai berakhiran ly itu keterangan cara ya. Dan biasanya kindly itu dipakai untuk kayak agak memohon, lebih halus, lebih lembut dan lebih sopan gitu. Kindly check the translation result. Coba kayak tanpa kindly bisa, jadi translation lebih bisa, tapi kindly itu kayak ada teks yang lebih sopan gitu ya, seperti itu. 9. Belajar setiap hari akan meningkatkan kemampuan. Ini studying every day will improve your skill. Dan studying di sini jadi subjek. Dan kenapa jadi kata kerja yang ditambah yang menjadi subjek, itu adalah pelajaran bahasa Inggris tersendiri ya. Tapi ini bisa dipakai. Seperti itu. Translator membantu menghubungkan berbagai budaya. Translator assist as a bridge between cultures. Oke. Nah, ini tuh bisa jadi assist itu kurang tepat. Bisa kita pakai seperti ini, bisa dipahami. Tapi mungkin lebih kayak act, itu lebih tepat ya. A translator act as ACTS ya. Translator acts as a bridge between culture. Dan culture itu sepertinya bentuk jamaknya tidak menggunakan S kalau saya tidak salah. Gitu ya. A translator acts as a bridge between culture. Gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, nomor 1. Ini sorry ya, saya agak cepat karena kita makin lama makin malam ini, karena belum selesai sedikit lagi ya. Saya sedang belajar menjadi translator.
I'm learning to become a translator. Nah ya, tadi to be ini to become ya. Oke, bisa dipahami, good. Learning language will open a lot of opportunities. Oke, bisa. Kemampuan bahasa. Oke, nah ini ada sedikit perbedaan. Kan di sini adalah kemampuan bahasa. Tapi kalau di sini learning language itu berbeda. Kemampuan bahasa tuh kayak ya language skills lebih ke sana. Kalau learning language itu kayak mempelajari bahasa. Ya, secara makna tujuan kalimatnya benar ya. Mempelajari bahasa akan membuka banyak peluang, betul. Kalau di sini kemampuan bahasa dapat membawa banyak peluang. Bedanya itu aja. Maknanya agak berubah sedikit, walaupun tujuannya sama. Jadi kalau nomor 2 ini learning language ini lebih ke mempelajari bahasa. Sebenarnya ini kemampuan bahasa. Jadi mungkin language skills itu lebih mendekati gitu ya. I'm interested in game industry. Ya, saya tertarik pada industri game. Bisa dipahami seperti ini bisa dipakai. Ini umum terjemahan ini. Terus 6, kami sedang mengerjakan proyek baru. We are working on a new project. Sedang mengerjakan present continuous tense, berarti pakai to be dengan verb in gitu ya. We are working, oke. Cocok. Terus 8, saya ingin bekerja secara remote. I want to work remotely. Nah itu ya. Remotely. Akhiran ly, keterangan cara. Dengan cara remote. Gitu ya, dengan gitu. Oke, ini bisa dipahami, Bang. Lalu, oke, language-nya can bring opportunity. Kemampuan bahasa dapat membuka banyak peluang. Nah, kalau diterjemahkan hanya menjadi can bring opportunity, itu maknanya agak tereduksi, berkurang. Karena di sini kan adalah membuka banyak peluang. Tapi kalau ini tuh lebih ke ya bisa bisa membuka peluang atau membawa peluang. Kurang banyaknya di bagian banyaknya itu kurang gitu. Kalau mau can bring many opportunities gitu, itu bisa gitu. Language skills sudah oke. Lalu 3, banyak perusahaan membutuhkan jasa lokalisasi. Many industries need localization service. Oke, pretty good. Betul ya. Many industries membutuhkan localization service. Oke. 8, kurang lebih sama dengan sebelumnya. 9, study every day can increase your skill. Nah, every day. Teman-teman nanti bisa cari sendiri ya. Bedanya every day yang dipakai spasi dan tidak. Itu ada bedanya. Gitu ya. Mana yang kata kerja, yang mana yang kata keterangan. Itu boleh dicari. Tapi ini bisa dipahami. 10, translator helps connecting culture. Translator membantu menghubungkan berbagai budaya. Berbagainya kurang. Mungkin bisa tambahkan kata various gitu ya. Translator helps connecting various culture. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman saling belajar dari jawaban satu sama lain gitu ya. Seru ya belajar bareng seperti itu. Jadi saya harap juga bisa menemukan apa namanya hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Saya ada satu slide penjelasan lagi sebelum saya menjelaskan yang lain. Ada hal penting yang harus saya sampaikan di bagian bawah ya. Saya lanjut dulu ke bagian ini. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa ada beberapa kalimat yang kalau memang diterjemahkan itu, ketika diterjemahkan kalimatnya tuh mungkin artinya seperti itu, tapi artinya tuh bisa jadi bermacam-macam, sesuai dengan konteks dan bidang gitu ya. Contoh di sini ada kata I got you. Kira-kira teman-teman menerjemahkan kata I got you itu bagaimana? Pasti jawabannya bisa beda-beda. Nggak usah diketik, nggak apa-apa ya. Ini coba bayangkan aja dalam pikiran. I got you itu terjemahannya apa? Gitu. Dan eh, kata I got you itu tuh artinya atau kita bisa terjemahkan berbeda-beda tergantung dari konteksnya lagi gitu. Konteksnya tuh percakapan sebelumnya lagi ngomongin apa. Atau ini tuh lagi dalam konteksnya apa? Game kah? Web novel kah? Subtitle kah? Gitu ya. Itu semua semuanya tuh jadi yang mempengaruhi itu faktor-faktor yang membuat kita menerjemahkan ayat itu bermacam-macam. Nah, jadi ada yang namanya terjemahan harfiah, literal, kayak terlalu kaku gitu ya, kata demi kata. Ada juga yang terjemahan sesuai konteks. Nah, yang benar itu memang kalau kita menerjemahkan harus sesuai konteks. Jadi, misalnya seperti ini. Aku mendapatkan, benar nggak sih ayat aku mendapatkanmu? Bisa kok. Kayak misalnya, konteksnya lagi ngapain? Dia lagi nangkep ayam gitu ya. Oh, nyari lari terus tangkap ayamnya I got you.
Nah, aku mendapatkan, betul kan? Tapi kalau misalnya terjemahannya jadi aku akan melindungimu, bisa nggak? Bisa juga. Karena misalnya ceritanya adalah ada teman yang lagi mau ditembak, terus ada temannya yang datang tiba-tiba melindungi pakai tameng gitu. Terus tembakannya jadi tidak kena. Terus dia bilang I got you gitu. Nah, itu kan cocok. Aku akan melindungimu gitu. Artinya bukan aku mendapatkanmu lagi, itu jadi salah kalau gitu. Nah, terus ada juga mungkin I got you itu tuh kayak enggak, maksud ada orang lagi ngejelasin sesuatu bingung, terus ada temannya yang bantu ngejelasin. Maksud itu seperti ini, dijelaskan dengan detail, terus temannya bilang, oh I got you. Nah, aku ngerti maksud kamu. Nah, gitu. Jadi satu kalimat ini, terjemahannya ada 3 macam nih, beda-beda. Gitu. Lalu yang terakhir, aku paham. Gitu ya. Jadi kita dalam menerjemahkan itu benar-benar yang harus mengerti nuansa gitu ya, atau konteks. Supaya kita nggak salah. Kejadian sebelumnya apa, lalu itu dipakai dalam apa, sehingga terjemahan kita tuh tidak yang Aigatsu itu pasti ini dari terjemahan, enggak juga, tergantung konteks, tergantung dari keadaan gitu ya. Jadi penting untuk kita pahami gitu ya. Jadi biasanya translator pemula itu paling sering eh, ada beberapa kesulitan yang sering dialami translator pemula. Pertama tuh menentukan istilah yang tepat. Siapa di sini yang dulu kalau sama gurunya di sekolah, guru bahasa Inggris misalnya atau guru bahasa asing, kalian harus memperbanyak vocabulary kalian, perbendaharaan kalian, kata kalian terus diperbanyak. Nah iya, tujuannya tuh kalau kita mau nerjemahin, kita bisa menentukan istilah yang tepat. Ada tuh namanya kamus sinonim atau kamus thesaurus ya, itu kamus sinonim supaya kita bisa mencari kata ini tuh sinonimnya apa saja. Nah, kita mungkin membutuhkan itu dalam terjemahan, mengerjakan terjemahan pasti butuh thesaurus. Supaya terjemahan kita tuh nggak selalu pakai katanya itu aja, gitu. Ada keindahan kata dan ya ada variasi terjemahan yang indah di sana. Gitu. Karena terjemahan itu berbahasa tuh ada keindahan, gitu ya. Jadi kesalahan translator pemula tuh sering menentukan istilah yang tepat tuh bingung gitu. Kedua, ya kadang dia suka nggak memperhatikan konteks budaya. Nah teman-teman sudah dengar dari saya tadi, ada banyak konteks yang kita tuh harus pahami dulu sebelum terjemahin sesuatu. Konteks itu bisa konteks budaya, konteks keadaan, konteks situasi, konteks karakter, macam-macam. Kalau enggak nanti terjemahannya bisa keliru. Lalu terjemahan juga harus terdengar natural. Terjemahannya sudah cocok, artinya tidak salah, sesuai konteks. Tapi kalau diucapkan kayak, kayaknya orang Indonesia nggak ngomong kayak gitu deh. Nah itu juga penting. Karena kalau kita buat terjemahan lebih natural, itu merasa lebih dekat dengan kita. Gitu. Ada orang yang terjemahin itu selalu pakai kata yang kasual, kayak tadi. Kamu bercanda kan? Gitu. Atau ada juga yang kamu bercanda gitu kan. Ya, kita semua punya gaya bahasa masing-masing dan kita merasa unsur kedekatan tuh berpengaruh ke bagaimana kita berinteraksi. Contoh, teman-teman di sini yang usianya masih tergolong Gen Z, kalau harus ngechat sama dosennya yang hurufnya tuh rapi gitu, huruf besarnya ada tanda baca, itu kan kayak, aduh kaku nih, takut dia kayak beliau ini sepertinya sangat sopan orangnya. Tapi kalau dia ngechat ketik dengan huruf kecil semua tanpa ada tanda baca, banyak emoji, pasti kan beda ya. Nah, natural yang dimaksud itu yang mana? Ya tergantung. Kita ngobrol dengan siapa. Yang misalnya dalam terjemahan, ada anak kecil ngomongnya tuh rapi gitu, formal. Nggak cocok. Gitu kan. Atau ngomongnya tuh antara bawahan tentara sama atasannya. Terus terjemahannya pakai huruf kecil semua. Nggak cocok. Gitu kan. Jadi itu. Translator pemula biasanya suka lupa di situ. Lalu masalah lainnya adalah kadang dia terlalu mengikuti textbook atau standar industri. Ini nggak salah ya. Jadi memang kita di sini tuh di Indonesia tuh belajarnya kebanyakan mengikuti textbook, mengikuti buku. Jadi terjemahan kita tuh kaku. How are you? Atau how do you do? I'm fine, thank you, and you gitu kan. Padahal ya kenyataannya nggak gitu sih, gitu kan. Kalau kita nonton film atau drama atau series kan, nyapa tuh nggak selalu begitu. Gitu. Nah ini memang pemula ya, tantangan yang biasa dihadapi oleh pemula. Tapi itu semua bisa kita pelajari kok. Perlu membiasakan diri gitu ya. Nah, caranya ya gimana ya kita harus banyak belajar pastinya. Dan kalau kita bicara soal belajar itu juga banyak caranya.
Dan salah satu belajar yang mau saya sarankan saat ini adalah dengan mengikuti kelas translator begitu. Nah, jadi ada beberapa benefit kalau kita mengikuti kelas translator. Ya, salah satunya adalah mendapatkan feedback dari mentor. Misalnya ya, contohnya di sini mentornya adalah saya. Saya bisa kasih feedback seperti ini. Gitu. Jadi kalau ada feedback kan, ya seperti kalau kita ada guru yang mengajar, ya dan kita bisa approach mereka secara personal, itu juga kita bisa mendapatkan feedback gitu kan. Jadi tahu salahnya di mana. Gitu. Kadang kalau kita belajar sama teman sendiri atau belajar sendiri itu kayak, aduh saya itu udah benar atau belum saya nggak tahu gitu kan. Atau sama-sama gini sih nggak ada yang ngomong ngoreksi gitu. Ah, enggak, kayaknya dia benar biarin aja lah. Kayaknya dia kurang berkembang gitu. Tapi kalau di translator kan ada feedback dari mentor, itu akan sangat membantu. Terus ya belajar dari studi kasus nyata. Maksudnya saya akan tadi juga memberikan contoh-contoh yang kita bisa ketahui sama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana gitu kan. Kita belajar dari situ dan em, biasanya kalau kita belajar dari studi kasus nyata yang relate dengan kita itu akan lebih gampang mencernanya seperti itu. Lalu kalau di kelas itu juga ada istilahnya nanti kita menerjemahkan itu menggunakan alat atau mesin. Alatnya itu bukan yang seperti ChatGPT, Gemini, Google Translate, DeepL dan sebagainya, bukan, beda. Ada namanya itu CAT Tools, Computer Assisted Translation Tools. Teman-teman bisa cari, dan itu tuh adalah software atau tool yang sering dipakai dalam standar industri kalau kita mau menerjemahkan proyek yang besar. Dan itu tuh perlu belajar, perlu latihan. Dan kalau di kelas itu nanti ada kesempatan untuk bisa menggunakan akun dari tools tersebut, ada demonya gitu ya, jadi bisa belajar. Lalu yang lagi adalah bisa membantu untuk bangun portofolio juga, karena nanti dari kelas translator itu ada semacam e-certificate yang bisa dipakai jadi porto gitu kan, atau mungkin dari tes atau tugas itu bisa dipakai sebagai portofolio dan ada tips-tips juga yang dikasih tahu untuk bisa em, membuat portofolio yang baik itu bagaimana. Nah, jadi di sini di Translator Academy itu ada program bootcamp untuk 3 macam ya, untuk game, untuk web novel dan subtitle. Untuk pasangan bahasa seperti yang ada pada slide. Nah, di sini pasangan bahasanya kebanyakan adalah Inggris ke Indonesia atau Mandarin ke Indonesia, gitu ya. Kalau misalnya di game itu sepertinya nanti ya kayak saya juga mengajar di game belajar kayak istilah-istilah yang umum pada game terminologi itu apa saja. Lalu terjemahan UI, UI itu user interface ya, tampilan game. Lalu kalau menerjemahkan tampilan game itu apa saja yang penting dan harus diperhatikan. Lalu nanti menerjemahkan dialog karakter itu bagaimana. Kemudian kalau di game itu ada quest atau item, nah itu terjemahannya bagaimana. Kemudian nanti ada pengecekan akhir namanya itu prosesnya bagaimana, itu akan diajarkan. Kemudian kalau web novel, ya nanti belajar menerjemahkan narasi yang baik itu seperti apa. Lalu kalau karakter voice itu sama dengan dialog ya. Mempelajari kedalaman dialog karakter tuh diterjemahkannya bagaimana. Kemudian nanti kayak setelah menerjemahkan ada proses editing yang baik itu seperti apa. Kemudian yang nggak kalah penting proses mengadaptasi budaya cultural adaptation. Hal-hal atau aspek yang kita nggak boleh lupakan dalam proses menerjemahkan web novel. Supaya web novel itu terasa dekat dan juga hidup. Gitu. Lalu ada juga subtitle. Subtitle itu kayak misalnya belajar tentang aturan dalam pembuatan subtitle itu seperti apa. Kemudian batasan karakternya bagaimana, memperhatikan batasan karakter. Kemudian kayak mengadaptasi dialog yang lebih natural dalam teks, dalam subtitle itu bagaimana. Lalu nanti belajar juga workflow ya, cara kerja dari awal sampai akhir, bagaimana subtitle dibuat sampai akhirnya bisa tayang, itu juga dipelajari di sana. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini juga salah satu cara yang dipakai untuk teman-teman bisa belajar di apa namanya Translator Academy. Oke, untuk bagian selanjutnya mungkin saya bisa langsung kasih ke kembali ke tadi tim Translator Academy ya. Untuk promosi dan harganya saya persilakan ya. Baik, terima kasih Kak Kris. Mungkin kita bisa lanjut ke next slide-nya. Oke, jadi untuk
kalian yang teman-teman yang udah mengikuti mini workshop ini, kita akan menyediakan promo untuk bergabung ke dalam kelas bootcamp kita. Kita punya 3 course kelas untuk bootcamp ini. Yang satu itu adalah untuk gaming EN, dengan harga potongan promo untuk 250.000. Jadi bisa dilihat itu ada kelas standar dan kelas private. Dari harga 3 juta di kelas standar itu menjadi 2.750.000, lalu untuk kelas private dari harga 3.450.000 menjadi 3 juta saja. Di sebelah kanan ini bisa dilihat ini materi-materi apa aja yang nanti akan diterima oleh peserta yang mendapatkan promo ini, kelas bootcamp kita ya, di Gaming EN. Promo ini akan berlaku selama tentang tanggal 24 Juli sampai 27 Juli. Selain kelas Gaming EN ini, kita ada 2 kelas lagi, boleh di next. Nah, ini untuk web novel untuk English. Harganya juga sudah mendapat potongan sebesar 250.000. Sama untuk periode promo sendiri berlaku dari tanggal 24 Juli sampai 27 Juli. Dan di sebelah kanan ini juga untuk sesi materi sesinya, kita ada 10 sesi, tiap sesi itu materinya ya seperti ini ya, ada metode penerimaan dasar dan lain-lain. Boleh di next untuk slide berikutnya. Nah, untuk yang promo ketiga ini, untuk cost ketiga adalah cost untuk subtitle English. Harganya juga sudah mendapatkan potongan harga yang sama sebesar 250.000. Untuk promo juga berlaku sama dari tanggal 24 Juli sampai 27 Juli. Untuk subtitle EN sendiri ini kita mempunyai 9 sesi. Bisa dilihat dari materi silabus yang ada di sebelah kanan ini. Boleh di next, Kak Kris. Bagi kalian yang mau bergabung untuk mengikuti kelas bootcamp dasar akademia, bisa dilakukan dengan meng-scan QR code ini atau menghubungi admin kita di nomor 088 1995 9772 dengan KI, atau melalui website Instagram kita yaitu @translatoracademia, atau melalui email info@translatoracademia.com. Boleh dilanjut, Kak Kris? Oke, berikutnya adalah waktunya sesi Q&A kita. Jadi bagi teman-teman yang tadi mempunyai pertanyaan-pertanyaan selama jalannya materi mini workshop ini, bisa ditanyakan di sini dan nanti akan dijawab oleh Kak Kris. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Kak Guni. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma punya satu pertanyaan simpel. Berdasarkan dari Kak Krisnya sendiri, kan ini udah pengalaman menerjemahkan ya. Nah, dalam penerjemahan itu yang lebih penting itu konteksnya atau kayak arti dari si bahasanya itu yang kayak menurut KBBI. Karena beberapa ngebaca gitu artikel katanya tuh dalam menerjemahkan itu penting juga untuk memperhatikan KBBI-nya begitu. Tapi ada juga yang bilang konteksnya yang perlu karena sasarannya itu adalah pembaca atau penontonnya begitu. Makasih, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini pertanyaan yang sampai hari ini kadang masih jadi pertanyaan buat banyak penerjemah. Oke, sebenarnya begini. Memperhatikan konteks itu juga salah satu faktor penting ya dalam terjemahan. Jangan sampai kita tuh menerjemahkan tidak pakai konteks yang sesuai. Nah, untuk pemilihan kata yang KBBI itu, sebenarnya gini, kadang itu kalau kita mau menerjemahkan sesuatu, misalnya katakanlah web novel, kadang tuh klien itu punya aturan sendiri, atau mereka tuh punya visi sendiri, gitu ya. Nah, biasanya kita mengikuti klien, karena kita dibayar oleh klien, gitu kan. Jadi kita mengikuti klien kita. Kalau klien kita bilangnya gini, kita misalnya kita bisa diskusi dengan klien kita bilang, Pak atau Bu gitu ya, atau Kak gitu ya, saya pengen dari apa yang saya pelajari mengikuti terjemahan yang sesuai dengan KBBI itu wajib sih, karena kita sekalian memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik gitu. Jadi dengan konteks ini kita akan pakai kata ini karena memang sudah ada dalam KBBI dan pada sesuai. Tapi kalau kliennya bilang,
Saya rasa nggak terlalu penting deh KBBI. Saya rasa yang penting itu pembacanya bisa minimal ngerti ceritanya aja dulu deh. Jadi kalau bisa, kalau dari saya sih KBBI nggak wajib gitu. Nah kalau dia bilang begitu ya kita ikutin mainnya begitu. Tapi kalau kita bisa diskusikan sampai ketemu titik tengah bahwa eh, kalian juga setuju kalau kita mau pakai aturan yang tadi, ya udah kita pakai aturan yang tadi. Tapi kalau soal konteks saya rasa itu nggak bisa dikompromikan. Karena kalau konteksnya kita nggak perhatikan, terjemahan nanti biasanya keliru. Gitu sih berarti ya. Sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oh, berarti dia lebih ke apakah itu sasarannya itu paham, dan berarti kita harus lebih memahami eh, pemahamannya orang itu dan budaya dari bahasa yang kita tuju gitu. Jadi masuk sama sasarannya. Betul, betul. Jadi nanti kita memperhatikan juga kayak misalnya, oh ini tuh untuk anak-anak usia 17 tahun ke bawah. Ya, berarti kita pasti menyesuaikan gitu kan. Udah gitu nanti bisa nggak dipahami kalau kalimatnya terlalu panjang atau terlalu kompleks. Nah, itu juga kan nanti jadi tantangan. Jadi balik lagi kita harus diskusi dengan si klien yang memberikan project itu dan mereka tuh biasanya punya guidelines atau style guide sendiri gitu untuk kita bisa ikuti. Oke, sudah menjawab? Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Bisa langsung bersuara atau diketik di chat kalau mau. Kalau di chat dari tadi sih sebenarnya, tapi boleh. Kalau memang masih ada, boleh. Memang ini udah agak telat juga ya waktunya, tapi masih dipersilakan kalau mau ada yang bertanya. Atau dari penjelasan saya ada yang kurang jelas tadi, boleh ditanyakan lagi juga. Kalau mau ditanyakan, boleh. Saya tunggu sampai 2207 ya. Kalau 07 tidak ada, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya sih tidak ada ya. 15 lagi. Oke. Ya, sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa saya kembalikan lagi ke tim dari Transator Academy. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya untuk mini workshop hari ini. Di dalam chat aku juga udah mengirimkan link untuk formulir evaluasi untuk mini workshop kali ini. Juga mau ada info juga, kita akan mengadakan mini workshop lainnya di tanggal 6 Agustus 2026 di jam 8 juga. Pembahasan ini adalah untuk mini workshop pengenalan bootcamp translator, benefit dan tantangannya, tapi dalam bahasa Mandarin. Jadi bagi kalian yang tertarik, nanti akan kita sediakan link pendaftaran baru untuk mini workshop ini yang bisa diisi dan akan kita evaluasi untuk siapa yang dapat mengikuti mini workshop ini karena slotnya memang terbatas untuk mini workshop ini. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Mungkin kita bisa on cam dulu sebentar ya, jadi kita bisa kayak untuk say goodbye bagi yang sudah mengikuti. Atau kita bilang say goodbye aja dulu bareng-bareng, boleh open mic semuanya. Oke, terima kasih semuanya and have a good day and have a good night. Terima kasih untuk sudah mengikuti mini workshop kita hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Ya, thank you Kak Bumi.